Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita semua bisa kembali berkumpul meskipun tatap muka secara virtual. Selamat datang di mata kuliah Kaiwan Yumong atau pengantar percakapan. Mata kuliah Kaiwan Yumong merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang. Kaiwan Yumong merupakan mata kuliah yang bersifat kemampuan untuk memberikan pengantar tentang percakapan. Karena ini minggu pertama sehingga kita akan melaksanakan orientasi huruf hiragana terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu huruf hiragana dan kegunaannya dalam bahasa Jepang. Sebelumnya perkenalkan, saya pengampu mata kuliah ini. Nama saya Rosi Rosiah, MPD. Rumah saya di Perumahan Menteri Elok 2, nomor B9, Mancasan Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Jadi kalau misalnya keadaan sudah kembali normal, mungkin kita bisa bertemu secara tatap muka langsung ya. Kemudian nomor telepon saya 081394446569. Jadi apabila Minasang ada masalah dan ingin menghubungi saya, bisa menghubungi nomor berikut dan saya hanya menerima pesan lewat WhatsApp saja. Dan usahakan ketika kalian mengirimkan WhatsApp kepada saya itu di jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam 3 hari Senin sampai hari Sabtu. Karena kalau hari Minggu itu mohon maaf saya tidak akan membalas pesan dari kalian. Atau kalian juga bisa menghubungi saya via email yaitu rosi.rosiah@umb.ac.id. Atau misalnya media sosial saya aktif di Twitter dengan nama @she_rosi dan juga Instagram she_rosi. Itu profil saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di secara tatap muka langsung. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama pengertian huruf hiragana, yang kedua jumlah huruf hiragana, yang ketiga kegunaan huruf hiragana. Di sini semuanya pernah belajar bahasa Jepang? Mungkin ada yang pernah, ada juga yang belum ya. Oke. Nah, yang pertama tentu saja kalau kita mempelajari bahasa Jepang, kita harus mempelajari huruf ya. Sehingga kenapa 1 minggu ini kita memang harus benar-benar menguasai huruf dalam bahasa Jepang. Karena kalau setelah masa orientasi karena ini selesai, minasan akan belajar langsung menggunakan textbook yang berbahasa Jepang. Untuk perkenalan, huruf hiragana adalah huruf utama yang digunakan dalam bahasa Jepang selain huruf yang lain yaitu huruf katakana dan kanji. Jadi biasanya hiragana itu merupakan huruf yang pertama kali diajarkan untuk mahasiswa sekolah dasar ataupun mahasiswa asing yang mempelajari bahasa Jepang seperti kita. Jumlah huruf hiragana ada 45. Mungkin minasan bisa melihat ya karakteristik dari huruf hiragana. Huruf hiragana ini jenis hurufnya itu termasuk jenis huruf ongna ya. Jadi ada karakter perempuan di sana. Bisa dilihat dari bentuknya yang cenderung melengkung, banyak sekali lengkungan-lengkungan ya, dan jarang sekali yang membentuk sudut kecuali huruf H. Nah, minasan sudah tahu kalau hiragana itu sebenarnya asal muasalnya itu dari kanji. Jadi hiragana huruf pertama yang ada di Jepang itu dulu itu adalah kanji. Huruf kanji itu adalah huruf yang diadaptasi dari negara Kan atau Cina. Nah, setelah Jepang mengadaptasi huruf-huruf kanji, pada saat itu Jepang tidak mengambil atau menerapkannya secara langsung, tapi mereka mengubah huruf-huruf kanji tersebut dan menyesuaikannya dengan kebudayaan Jepang pada saat itu.
Sehingga yang tadinya dari kanji-kanji itu lahirlah huruf-huruf yang lebih disederhanakan lagi, yaitu huruf hiragana. Jadi itu asal muasal huruf hiragana. Begitupun katakana. Katakana juga berasal dari huruf kanji. Jadi memang yang huruf pertama itu adalah huruf kanji. Cuman dengan seiringan beriringnya waktu, uh, masyarakat Jepang membuat huruf-huruf baru. Salah satunya adalah hiragana dan katakana. Nah, mungkin Minasang bertanya-tanya, kenapa sih ada 3 huruf dalam bahasa Jepang? Apa sih fungsi masing-masing huruf itu? Kenapa harus banyak gitu ya? Kenapa harus ada kanji? Kenapa harus ada hiragana? Dan kenapa harus ada katakana? Karena masing-masing huruf tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Yang paling general adalah kanji. Tapi kanji dalam salah satu karakteristik bahasa Jepang, kanji tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan huruf hiragana. Nah, berikut adalah kegunaan atau fungsi dari huruf hiragana. Yang pertama, huruf hiragana berfungsi untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Misalnya, minasan tahu kata-kata dalam bahasa Jepang seperti watashi, okane, ohayo gozaimasu, semuanya harus ditulis dalam huruf hiragana. Kemudian yang kedua, hiragana juga dapat dipakai untuk menulis bagian kata yang berdampingan dengan kanji. Seperti pada kata iku, ini kanji iku ya. Kanji iku kalau dia sendiri tanpa huruf hiragana ku ini tidak dibaca dengan iku, tapi dibacanya dengan gyo. Dan yang terakhir adalah huruf hiragana dapat digunakan untuk menulis partikel sebagai kata bantu dan sebagai prefix atau suffix. Nah, nanti Minasang akan mempelajari pola kalimat dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang terdapat partikel. Mungkin Minasang sudah pernah mendengar ya apa itu partikel. Jadi partikel itu hampir sama seperti to be dalam bahasa Inggris. Misalnya I am ya, am itu kan to be. Nah, dalam bahasa Jepang itu ada seperti itu. Misalnya watashi wa ya. Wa di sana berfungsi sebagai partikel. Nah, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk huruf hiragana. Apabila Minasang ada pertanyaan, bisa komentar di bawah atau misalnya nanti bisa ditanyakan langsung di forum diskusi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamata.